Mari kita berdoa ya. Kita akan memasuki satu pelajaran yang baru dan kita akan sungguh-sungguh mohon pertolongan Roh Tuhan supaya kita bisa mengerti dengan dalam dan maknanya juga hal-hal yang bersifat mencerahkan, mencelikkan mata rohani kita. Kita mohon pada Tuhan dan pertolongan Roh Kudus melalui firman-Nya. Tuhan pimpin kami dan hati kami dan khususnya hamba-Mu juga untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pengertian teologi metaforis, yaitu teologi tentang pintu. Tuhan pimpin kami supaya kami mendapatkan satu pengertian yang utuh, sehingga kami melihat bahwa pintu itu adalah Kristus, dan di dalam pintu itu kuncinya adalah Kristus sendiri yang memegang segala kunci yang ada, segala dimensi, segala kekuatan yang tampak dan tidak nampak. Tuhan bawa hati kami supaya kami semakin sungguh-sungguh mengerti siapakah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan yang melampaui segala batas akal budi kami, yang bertahta di atas segala yang tidak nampak atau yang nampak, dan Dia menguasai segala alam yang ada, baik yang bisa terlihat maupun alam yang tidak pernah kami lihat. Tuhan pimpin dan kami serahkan pikiran kami, hati kami, dan jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang satu pengertian yang baru ya. Jadi kita mungkin saudara bisa atau pernah mendengar tentang arti aku adalah pintu. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan pada kita, ini adalah di dalam pengetahuan teologi itu dinamakan metaforis atau metaphorical theology. Jadi metaphorical theology. Nah, saudara, ini menjelaskan yang sudah pernah saya bawakan, yaitu tentang teologi tentang pohon, gitu kan, teologi tentang kondisi keadaan perjanjian, dan juga ada nanti saya akan menggarap tentang teologi dalam arti teologi yang bersifat eh, bendawi ya, tapi menjadi simbol dan gambaran serta memproyeksikan kepada satu progressive revelation yang akan membukakan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam, yaitu teologi tentang batu. Nah, setelah ini kita akan belajar teologi batu ya, teologi tentang penyembahan sebenarnya. Dan itu lebih luar biasa ya. Nah, kita akan belajar ini dulu, teologi pintu, pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Siapakah yang membuka dan siapa yang menutup, dan bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita. Nah, di dalam terbuka dan tertutup ini kita memiliki dua fase. Nah, dua fase ini ada fase yang pertama adalah fase Yesus datang dan sebelumnya, dan fase Yesus datang dan sesudahnya, dan sampai pada dia datang kedua kali dan pintu itu akan ditutup selama-lamanya. Jadi pintu kekekalan, pintu kerajaan surga itu ditutup. Nah, sekarang ini pintu itu lagi dibuka, ya, dibuka. Nah, kita akan belajar ini. Kita belajar apa? Dari beberapa hal yang penting. Kita akan belajar di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal ketiga, ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Nah, kerub itu adalah malaikat-malaikat yang sangat berkuasa luar biasa nih ya, kerub, serubim gitu. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tidak ada manusia yang bisa masuk ke sana, dan manusia tidak mungkin mendekatinya, tidak mungkin mencarinya, dan kemudian masuk memperoleh buah daripada pohon kehidupan itu. Itu tidak mungkin. Jadi kita lihat di sini, mengapa pintu tertutup dan kita tidak bisa masuk dan dihalau oleh Tuhan, karena ada perkara tentang dosa, sehingga dosa itu mengakibatkan pintu surga itu tertutup sampai Yesus datang. Jadi kalau itu Adam, kira-kira 4.000 tahun lebih itu Yesus baru datang dan pintu itu kemudian dibuka. Nah, itu juga dikatakan di dalam kitab Mazmur. Ya, pada pasal yang 22 sampai 24 dikatakan bahwa pintu-pintu gerbang itu akhirnya dibuka setelah berabad-abad dan ribuan tahun. Berabad-abad. Jadi bukan satu dua abad, berabad-abad sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai akhir zaman kira-kira sekitar 6 sampai 7.000 tahun. Nah, kita masuki milenium yang ketujuh ya. Kita sedang masuk milenium ketujuh, 4.000, 2.000, dan ini sudah 2.000 lebih. Nah, kita masuk milenium ketujuh, milenium terakhir, dan milenium akan mendekati pada pintu yang akan ditutup selamanya. Ya. Nah, apakah kita
sudah mengerti tentang hal ini bahwa surga itu tertutup bagi manusia sehingga Tuhan memberikan kesempatan dan juga perjanjiannya melalui orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan ini aksesnya tertutup 4.000 tahun. Tertutup. Dan kemudian Tuhan memanggil seorang bernama Nuh. Dan kita tahu bahwa Nuh kemudian diperintahkan dan diminta oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa lagi. Jatuh lagi dalam dosa. Dan seluruh manusia itu memberontak. Nah, kecuali keluarga Nuh yang cuma 8 orang. Jadi Nuh dengan istri, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Nah, kita lihat ini ya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Nah, kita lihat. Kenapa kita membahas Nuh? Karena berkaitan dengan lambang dari pintu. Nah, pintu ini adalah pintu keselamatan dan pintu penutupan penghakiman serta pintu penghukuman. Kejadian pasal yang ke-7, saya bacakan ya, ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun. Ya, Nuh berumur 600 tahun. Ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi pas umur 600 tahun, itu air bah datang dan meliputi seluruh bumi. Jadi bukan hanya cuman segala perintah diperintahkan itu meliputi bumi. Jadi bukan hanya daerah tertentu ya. Jadi banyak yang menafsirkan orang-orang yang tidak percaya Alkitab dan juga tidak percaya bahwa banjir itu seluruh muka bumi. Nah, mereka hanya mengatakan oh itu banjirnya cuma di daerah tertentu ya, mungkin di satu daerah wilayah besar dan gunung-gunung yang lain nggak akan tertutup. Nah, sebenarnya itu adalah pengertian yang salah. Ketujuh, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ya, jadi mereka masuk dan seluruh binatang-binatang kemudian masuk pada ayat yang ke-16. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup serta yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Dan dikatakan di sini, Saudara. Nah, perhatikan, Saudara. Ini pertama kali kata pintu keluar itu adalah di sini. Lalu Tuhan Yahweh ya, Tuhan besar itu ya, menutup pintu. Jadi bukan Nuh yang nutup, bukan anaknya yang nutup, karena pintunya terlalu besar dan mereka nggak bisa nutup itu. Jadi yang menutup siapa? Ya kuasa Tuhan. Jadi waktu diminta Tuhan membuat dan dengan arsitektur kemudian desainnya Tuhan bikin sendiri dan pintu itu hanya bisa dengan kuasa Tuhan dan ditutup. Nah, surah ini menunjukkan apa? Bahwa pintu itu adalah pintu ditutupnya seluruh kemurahan dan anugerah Tuhan. Kabar baik itu. Jadi ditutup. Dan dikatakan di sini, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi tutup. Dan tersegel. Jadi mungkin tutupnya itu ada segelnya. Jadi bahwa blek, klek, 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 semua gitu. Sudah itu semua rancangan Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana detailnya dan luar biasanya eh, kapal atau bahtera Nuh yang besar itu. Dan itu dikerjakan bukan 1-2 bulan, bukan. Ya, seperti kapal-kapal kerjakan. Tapi itu dikerjakan hampir 100 tahun. Ada yang mengatakan 120 tahun, tapi tepatnya sebenarnya nggak sampai 100 tahun. Nah, itu di bukunya Abraham Park sudah bisa baca itu ya, penjelasan-penjelasan dia. Nah, saudara di sini jelas sekali dikatakan bahwa lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Siapa yang nutup Tuhan? Siapa yang mengerjakannya membuka Tuhan? Siapa yang nutup Tuhan? Dan waktu ditutuplah, saudara artinya bahwa sudah ditutup dan kemudian yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Bahkan air pun tidak bisa masuk. Air bahtera. Kalau masuk ya mati nu. Nah, saudara artinya apa? Bahwa seluruh manusia sekarang dimasukkan ke dalam hukuman dan itu seperti laut dan seluruh bumi ini isinya semua adalah lautan, air semua. Saudara, kita harus ingat bahwa lambang dari laut adalah lambang pemberontakan dan tempat sarangnya roh-roh jahat, iblis dan pelacur besar itu dan binatang-binatang seperti naga yang ada dalam kitab Wahyu. Nah, saudara nanti kalau belajar ini bisa belajar di channel YouTube saya tentang kitab Wahyu. Sekarang lagi berjalan pasal 21. Ya, mau selesai dan nanti pasal 22. Kira-kira masih ya mungkin setengah tahun lagi. Saudara belajar di sana. Nah, di sini dikatakan bahwa seluruh muka bumi itu menjadi laut dan semua itu menunjukkan laut adalah tempat penghukuman, laut tempat kematian, laut tempat kegelapan, laut adalah tempat dibuangnya
Masih ingat Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu menyesatkan anak kecil ini, yang kecil yang sederhana ini, maka engkau akan dikasih batu kilangan dan dilempar kemana? Ke laut, ke dalam laut. Jadi laut itu adalah lambang tempat penghakiman dan pembuangan penghukuman dan kematian serta tempatnya seluruh kegelapan orang jahat dan semua di sana. Ya, di situ. Jadi ini jelas sekali. Jadi kita masuk pada tahap yang kedua. Jadi pintu, dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan hal seperti itu. Aku adalah pintu, berkaitan dengan aku adalah gembala dan kamu adalah domba. Jadi domba masuk, domba keluar, itu semua atas wewenang sang gembala. Dia adalah pintunya, dia yang punya wewenang, dia yang membuka, dia yang membebaskan, dia yang menarik, dia yang akan eh, mengumpulkan seluruh domba-domba itu. Jadi ini jelas sekali. Jadi pintu. Nah, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ya, Kejadian pasal 12 ayat yang ke-22. Kejadian 12 ya. Nah, kita lihat ini. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya. Dan karena Sarai istri Abram itu memanggil kepada Abram, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu Abram masuk ke dalam satu daerah, di situ Firaun itu sedang menutup dan dengan kuasa kegelapan. Firaun itu dipakai dalam kuasa kegelapan untuk apa? Untuk mau mengambil istri. Nah, di sini saudara. Jadi mengambil istri. Kenapa dia akan mengambil istri Sarah itu? Saudara, karena di situ kita melihat bahwa apa yang dilihat oleh Abraham, Abraham tidak tahu. Jadi dia sedang berjalan menurut dan menuju rencana Allah, tapi di situ ada yang menghalangi, ada kuasa yang menutupinya. Maka Allah yang luar biasa itu memberitahukan kepada Abraham dan memberikan mimpi. Nah, ini kapan-kapan kita akan pelajari teologi mimpi, saudara. Itu bagus sekali. Nah, di sini kita lihat Tuhan berbicara melalui mimpi, baik melalui orang-orang pilihannya, nabi-nabinya, atau melalui orang-orang jahat atau istri orang jahat. Kita masih ingat ya, Herodes dan juga beberapa pemimpin itu istrinya yang dibuat mendapatkan mimpi yang sangat menakutkan. Di situ kita lihat bahwa Fir'aun itu kemudian mendapatkan satu mimpi, ya, dikatakan di situ, dan ketakutanlah dia, ya. Dan kemudian dia membebaskan. Nah, saudara, kita lihat ini. Jadi ada jalan yang akan masuk dan di situ ada yang menutupinya. Ini secara dunia roh. Abraham tidak tahu. Dia tahunya ada manusia kemudian akan mau berbuat jahat dan mengambil istrinya. Karena dia juga ada yang mengakali, rada nipu gitu kan. Dan dia mentok dan di situ kalau bukan Tuhan yang bekerja, saudara, itu pintu akan tertutup. Tapi Tuhan kemudian bukakan. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat di dalam kitab Keluaran. Sama ya, kitab Keluaran. Pasal 12 ayat yang ke-22 ya. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Nah, saudara perhatikan. Dikatakan di sini kamu harus mengambil seikat hisop dan kemudian mencelupkan dalam darah dan kemudian saudara menaburkannya atau memuaskannya, ya, dipuas ya. Jadi dilaburkan itu dari kiri ke atas terus turun, dari kiri atas turun ke kanan gitu, palang pintu, dan itulah pintu, lambang pintu di dalam pintu yang tidak akan dilewati oleh maut, pintu perlindungan, pintu anugerah, pintu pemeliharaan, pintu dari segala pintu yang akan dijagai Tuhan. Dan tidak ada kematian, tidak ada kegelapan, dan pintu itu tidak ada semua yang bisa mencelakakan kita.
Saudara, ini luar biasa sebenarnya tanda-tanda ini. Jadi ambang pintu yang dengan darah, dan saudara ingat ada hisop yang dicelupkan, kemudian dari darah itu menjadi jaminan bagi seluruh orang di dalam rumah itu. Pintu ini sudah disegel oleh darah Kristus. Nah, kita ingat waktu Tuhan Yesus mendapatkan penderitaan dan penyiksaan, dia dikasih hisop, disuruh meminumnya, dan dia kemudian menolaknya itu. Jadi dia tidak mau. Kenapa? Karena itu bisa untuk meringankan sebenarnya, meringankan sakitnya, tapi dia tidak meminumnya itu, walaupun dikasih gitu ya. Nah, itu melambangkan apa? Dia tidak menderita, tidak ada satupun dan tidak ada yang mendukung dia seperti obat-obatan yang membuat dia sakitnya dihilangkan. Enggak, saudara. Dia betul-betul mengalami kesakitan yang sakit-sakit-sakit seatas sakit-sakitnya itu. Dan dia juga mengalami satu penderitaan, penghinaan yang sangat hina-hinanya itu. Dan kesakitan, penderitaan, kepedihan, dan juga apa ya, kalau orang itu dalam jiwanya juga sama. Sampai akhirnya dia ditinggal oleh bapaknya. Dan disitulah pintu seluruh dosa tertutup kecuali Kristus masuk dalam pintu neraka dan menjebol neraka itu dan membuka itu semuanya, dan dia kemudian menaklukkan itu di situ. Ya, kita ingat dalam Amsal 8 ayat 34 juga dikatakan seperti juga berkaitan dengan pintu, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Ya, saudara, itu Mazmur 24 dan juga Amsal, ada Amsal 8 ayat 34. Nah, kita melihat ini ya. Kemudian kita masuk lagi. Kita masih ingat bahwa setiap kota itu ada pintunya. Dan banyak ilustrasi Tuhan Yesus tentang akulah pintu, Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Nah, saya tidak menjelaskan detail karena ini kita belajar tentang apa makna pintu secara simbol dan seluruh yang terjadi, dan saya akan membukakan satu pintu yang nanti tidak terlihat tetapi dibongkar dan dibuka oleh Tuhan. Nah, ini saudara, kita menuju ke sana ya. Oke, ini perhatikan, saudara, ikuti terus. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah gembala, aku adalah pintu, dia menunjukkan bahwa pintu itu adalah otoritas dari gembala yang berhak membuka menutup. Untuk apa? Untuk memberikan makan dan menutup atau melindungi untuk segala yang bersifat buas, binatang-binatang atau singa atau macan atau serigala atau ular atau apapun. Jadi dialah pintu, dialah yang menjaga itu, dialah yang menjamin, dan dialah tempat jalan masuk dan keluarnya. Tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin dari dia, otoritasnya. Ya, jadi kita akan lihat ini. Ini dalam perjanjian baru, perjanjian lama sudah ada. Sebenarnya banyak beberapa hal yang, tapi saya tidak menjelaskan detail. Sekarang kita lihat dalam perjanjian lama dalam Matius pasal yang ke-7. Saudara masih ingat tentang hal ini ya, tentang ilustrasi ini, tentang pintu. Masuklah melalui pintu jalan yang benar ya. Masuklah melalui pintu yang sesat. Nah, bukan pintu yang lebar. Pintu, saudara, bukan jalan ya. Perhatikan ini, pintu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu. Nah, banyak kita katakan jalan sempit, jalan lebar gitu kan. Ada seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan jalannya, tapi pintunya itu. Jadi pintu menuju jalan, pintu menuju jalan, jalan menuju pintu. Dikatakan di sini, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang untuk masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Tuhan memakai ilustrasi tentang pintu. Pintu yang sesak, yang sempit itu, dan jalannya itu juga jalan yang dikatakan sini, sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Jadi saudara, anugerah itu jalannya tidak mudah. Anugerah itu jalannya tidak sembarangan. Anugerah itu jalannya adalah jalan yang betul-betul itu jalan yang disiplin, jalan yang sempit, jalan yang betul-betul dikatakan sesak pintu, dan sempit adalah jalan menuju kehidupan. Jadi di situ menunjukkan bahwa di situ adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, dan jalan itu adalah jalan yang khusus. Saudara perhatikan begini ya. Kalau kita ada pertandingan, ada perayaan pagelaran musik gitu. Saudara perhatikan, yang punya izin itu kalau punya karcis itu kan satu-satu. Karcisnya mana? Kita masuk bioskop kan gitu kan? Nomornya berapa? Diperiksa satu-satu. Tapi kalau pintu itu dibuka, artinya pintu itu nggak di apa dibatasi gitu kan, dan tidak dibuat kualifikasi seleksi,
dan kita buka sembarangan, nah saudara itu artinya adalah kematian. Jadi banyak orang yang tidak mau didisiplin, tidak mau masuk pemilihan, penyeleksian, pemanggilan, saudara-saudara tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu harus satu persatu dan di situ antri nama kita dan seperti kita mengikuti dan masuk ke dalam beberapa acara itu dengan disiplin, saudara itu selalu kita mendapatkan satu pintu yang sesak dan jalannya yang sempit. Jadi ini bukan jalan sempit karena, oh ini sempit jalan nggak enak. Bukan. Tapi itu menunjukkan kepada satu seleksi, satu pengkhususan, dipanggil satu persatu, nama demi nama, dan masuknya jalan yang betul-betul sempit. Dan kemudian apa terjadi? Dan waktu kita menuju ke depan, itu kerajaan Allah yang cemerlang, yang jalannya itu luar biasa, itu diberikan pada kita. Jadi ini makna metaforisnya seperti, secara teologisnya seperti itu. Nah, saudara, dalam Matius pasal 7 ini, kita tahu bahwa Matius pasal 7 ini nanti kita masuk ke dalam banyak orang-orang yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan. Nah, itu jalan yang lebar. Aku ini sudah melakukan banyak hal bagi kamu, menunjukkan bahwa dia begitu luas pelayanannya, begitu hebat. Tapi orang yang sungguh-sungguh, yang yang tidak mengatakan itu dan dia tidak memamerkan kalimat-kalimat yang menggugah hati, ya seperti orang-orang yang mengaku-ngaku itu Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, yang mengaku gitu. Dikatakan bahwa bukan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang ikut di jalan-jalan, jalan yang sesak, pintu yang sesak, jalan yang sempit. Nah, itu. Jadi ini adalah pikiran kita. Nah, kita buka dalam Lukas pasal 13. Ini satu pengertian gitu ya. Kita lihat pasal 13. Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus pada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata padamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tidak mungkin, saudara. Mustahil. Ini jelas sekali, mustahil. Dalam Matius tadi kan kita sudah baca kan, pasal 7 ayat 13. Ini kan paralelnya. Dan dikatakan di sini, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, nah di Matius 7 ayat 13-14 tidak dijelaskan, tapi Lukas memberikan kejelasan dan kelengkapannya. Dikatakan jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu dengan terus terang, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Dan ini terjadi dengan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Perumpamaan Tuhan Yesus yang kemudian mereka tidak mempersiapkan diri dan tidak bawa minyak. Dan mereka kembali membeli minyak atau ke tempat eh, yang ada minyaknya. Dan waktu dia kembali, pintu sudah tertutup. Jadi tidak bisa kita kembali kepada yang disebut sebagai dunia lama kita. Terus bawa lagi. Nggak bisa. Dan itu adalah gadis bijaksana, gadis bodoh. Jadi orang yang berjalan di jalan yang sesak dan jalan yang pintu yang sesak, jalan yang sempit, terus itu adalah gadis yang bijaksana. Tapi jalan yang lebar, jalan yang seenak sendiri, yang tidak ada batasannya, tidak ada disiplinnya, dan semua seenak kita sendiri, kita bisa senang-senang. Itu adalah gadis-gadis yang bodoh. Di sini. Nah, kita akan masukin ya. Nah, perhatikan. Di dalam kitab Wahyu, nah kita akan masuk kitab Wahyu. Nah, kita dibawa ke dalam satu pengertian yang sangat luar biasa. Nanti saya akan bukakan kebenaran ini. Yang mungkin saudara akan jarang mendengarkan ini. Nah, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita baca ya. Kitab Wahyu pasal ketiga, ayat yang ketujuh. Demikian, kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak akan ada yang dapat membuka. Nah, ini otoritas mutlak, dan tidak ada orang yang bisa seperti Yesus Kristus. Dan dialah pintu itu. Dialah yang memiliki otoritas. Kamu masuk atau kamu keluar. Kamu boleh masuk atau kamu boleh keluar. Nah, surah itu adalah dia. Dan apabila menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau dia membuka, tidak ada yang bisa nutup. Jadi artinya bahwa mutlak semua itu bergantung pada dia. Keselamatan, penghakiman, kemudian kuasa, belas kasihan Tuhan, kabar baik diberitakan,
dan dihentikan semuanya itu dari Tuhan. Dia pegang kuncinya. Dan dikatakan di sini, tidak ada yang dapat membukanya dan tidak ada yang dapat membukanya. Ya, kita lihat ayat yang 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi pintu anugerah yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ini pintu yang menuju kepada hidup yang kekal. Di sini dikatakan. Jadi jelas ya. Jadi ada pintu, ada kuasa yang mengunci, yang membuka dan menutup. Kunci itu buka dan tutup. Ya, kunci kerajaan Allah. Nah, kita melihat ini ada kunci kerajaan Allah. Nah, di dalam Wahyu pasal ketiga ayat 20, kita lihat ya, kita baca. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetoknya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Saudara, ini jadi satu pintu yang dibuka dan mengenal pintu yang di dalam ini, pintu pintu hati kita. Kita sudah mengenal Kristus yang dia membuka seluruh anugerahnya bagi kita, maka otomatis kita mendengar suara Kristus, suara gembala kita akan membuka semuanya dan kita akan bersekutu dengan dia, makan bersama-sama. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita satu anugerah dan keselamatan yang luar biasa. Pintu dibuka. Dan kemudian dia mengetok pintu hati kita dan hati kita sudah mengenal gembala. Nah, ini kuncinya. Jadi bukan kita nggak kenal. Siapa kamu? Enggak, Saudara. Kita mengenal dengan otomatis karena dia gembala kita, dia pelindung kita. Maka kita akan membuka dan bersama-sama bersuka cita dalam perjamuan anak domba itu. Ya, ini satu kekuatan yang luar biasa. Nah, kita akan melihat Wahyu pasal 21 yang terakhir. Nah, nanti kita akan masuk penjelasan secara detail ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke 21 di sini. Ayat saya bacakan ya. Ayat 21 ayat 21 ya. Dan 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Nah, saudara perhatikan pintu gerbang. 12 pintu gerbang itu adalah pintu yang menunjukkan pada suku bangsa Israel, 12 suku, dan dasar pintu di bawahnya itu adalah rasul. Jadi pengakuan iman nabi-nabi, bukan pengakuan rasuli. Jadi gereja mengakui pengakuan iman rasuli dan bukan pengakuan iman nabi atau pengakuan imam, bukan. Pengakuan iman rasuli. Kenapa? Karena 12 dasar itu adalah rasul. Dan pintu dari dasar itu memiliki mutiara. Nah, mutiara adalah pembentukan beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, seperti bangsa Israel dibentuk sampai menjadi mutiara. Dan kita tahu bahwa mutiara berasal dari kerang. Dan bagaimana kerang itu terluka dengan pasir dan di dalam, dan sampai kemudian dia menghasilkan mutiara. Nah, itu teologi mutiara. Nah, kita perlu belajar. Kita akan kapan-kapan belajar ini, beberapa khotbah saya menyinggung hal ini. Nah, dikatakan di sini, dan kota itu tidak memerlukan matahari. Kota itu tidak memerlukan matahari. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba. Jadi bait sucinya siapa? Ya Allah sendiri. Bukan bangunan, bukan gedung, bukan batu-batu, bukan. Saudara. Tapi Allah sendiri. Dan anak domba itu baitnya. Jadi satu kesatuan. Dan kita juga bait Allahnya nanti. Karena tubuh kita tubuh Kristus. Nah, ini luar biasa nih ya. Sudah dengarkan khotbah saya yang beberapa eh, minggu yang lalu tentang hal ini ya. Jadi tentang bahwa Yerusalem itu adalah gereja, pengantin Kristus, mempelai Kristus. Jadi Yerusalem itu mempelai Kristus. Bait Allah itu mempelai Kristus. Nah, saudara perhatikan. Dikatakan kota itu tidak menemukan matahari, bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi bangsa-bangsa akan berjalan ke dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi. Nah, saudara perhatikan, malam tidak akan lagi, laut tidak akan lagi, orang jahat tidak akan lagi. Jadi pintu kerajaan Allah, pintu surga Yerusalem yang baru itu, pintunya tidak tertutup dan tidak ada maling,
tidak ada orang yang jahat, tidak ada kegelapan, dan di sana yang adalah kemuliaan terang. Jadi tidak ada sekarang. Yang seperti di Firdaus, Tuhan mengizinkan iblis datang. Kota yang baru, Yerusalem yang baru, langit dan bumi baru, atau surga yang dibangun oleh Tuhan bersama dengan hidupnya kita bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak ada lagi iblis, sudah dilemparkan. Dan itu waktu yang luar biasa dijamin oleh Tuhan. Dan kita akan masuk ke sana. Dikatakan pintu-pintu gerbangnya tidak ditutup pada siang hari sebab malam malam tidak akan ada di sana. Jadi karena nggak ada malam ya ngapain ditutup? Artinya apa? Tidak ada kegelapan, tidak ada maling, tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada orang jahat, dan semuanya itu bersih. Jadi surga itu bersih. Dan seluruhnya termasuk di dalamnya, tetapi tidak akan masuk di dalamnya. Apa itu? Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara luar biasa nih ya. Oke, saya akan menjelaskan itu. Kita masuk bagian kedua yang besar. Nah, saudara kita lihat bahwa pintu, kita anggap bahwa pintu yang ada di luar dan di dalam rumah. Saudara ini bukan hanya masalah fisik ya, bukan masalah yang lihat dan yang kita lihat kondisi yang ada. Oh ini kondisi begini, oh di rumah begini. Saudara ini bukan soal kondisi batas keberadaan yang terlihat dengan yang ada di dalam dan di luar. Bukan. Tapi pintu ini menunjukkan satu keberadaan yang di luar daripada yang kita lihat. Artinya apa? Bahwa ada keberadaan tentang dunia yang rohani, dunia spiritual. Nah, saya tidak berbicara tentang dunia klinik ya di sini, bukan dunia sihir, bukan. Tapi saudara kita belajar masuk ke dalam istilah pintu. Aku adalah pintu, saudara. Itu bukan hanya menunjukkan pintu yang kita lihat, yang kemudian bangunan, mungkin kondisi kita yang hidup, bagaimana kita rencana Tuhan, kita boleh berjalan A dan B. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi kita akan dibawa oleh Tuhan satu realita, dimensi kekekalan dan dimensi spiritual. Nah, ini penting, saudara. Ya, saudara dengarkan baik-baik. Jadi, waktu pintu dibuka oleh Kristus, Kristus sedang membuka kuasa kerajaan Allah dan sedang menembus pintu-pintu di dalam dunia kegelapan, roh-roh yang kegelapan, dan bagaimana mereka menguasai penguburan, mereka menguasai daerah-daerah jahat, mereka menguasai manusia yang dirasuki oleh oleh kuasa dia, oleh setan-setan, dan orang yang dibutakan oleh kegelapan, orang yang dibelenggu oleh dosa, orang yang lumpuh, orang yang bongkok, yang kemudian bertahun-tahun, puluhan tahun dia dikekang oleh kuasa kegelapan. Saudara, ini adalah realita dunia roh spiritual. Dan kita tidak pernah tahu waktu Tuhan Yesus, oh, ibu yang bungkuk kemudian ditegakkan, orang buta sejak lahir kemudian dicelikkan, orang kemudian yang yang kerasukan itu kemudian dibukakan dan dia disembuhkan, menjadi wajar, menjadi waras. Dan setan-setan kemudian diusir oleh dia. Saudara, ini bukan bicara tentang dunia yang biasa. Kenapa? Karena orang yang kerasukan itu, orang gila yang kerasukan itu, sudah tidak bisa dibatasi dengan kuasa belenggu fisik manusia. Dikasih rantai, diikat apapun, itu dengan mudah dilepaskan. Karena dalam tubuhnya, dia mengalami satu kerasukan dan ada ribuan roh. Ribuan, saudara. Kita kerasukan satu roh aja kita susah usir. Kalau ini 2.000 roh, seumpama itu ya, sesuai dengan jumlah babi itu, bayangkan, saudara. Legion itu sebenarnya 6.000, bukan 2.000 itu. 6.000, tapi babi-babi itu 2.000. Mungkin satu babi 3 roh gitu, kita nggak tahu. Tapi legion itu artinya secara fisik dan hitungan tentara itu 6.000 legion itu. Jadi kalau 2.000 itu ya biasanya ada istilah-istilah yang agak ada perbedaan sedikit ya dalam perhitungan. Nah, saudara kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan dunia pintu ini, saudara, itu adalah bagaimana Tuhan bisa melihat yang tidak kita lihat. Tuhan bisa melindungi yang tidak pernah kita bisa lihat di depan kita. Jadi kita lihat, aduh ini kesulitan-kesulitan. Tuhan bisa mengerti bahwa Tuhan menyediakan pada Musa. Begitu dikejar oleh Fir'aun dengan ketentara yang luar biasa. Musa tidak tahu pintu di depan dibuka Tuhan bagaimana dia nggak tahu. Tapi kemudian bagaimana Tuhan membuka laut, dibelah laut itu. Dan berjalanlah mereka di jalan yang penuh dengan ancaman, penuh dengan kesempitan, penuh dengan kesesakan.
Jadi waktu bangsa Israel masuk itu ada jalan keselamatan, jalan yang diancam, jalan yang sesak luar biasa, penuh dengan penderitaan, ketakutan di sana mereka berjalan, tapi Allah menyertai mereka. Dan itu adalah pintu yang dibuka oleh Tuhan dengan kuasanya dan dibelahlah laut. Surah Surah ingat sekali lagi bahwa laut adalah tempat kegelapan. Dan waktu Musa membelah laut, dia bukan hanya mengalahkan Firaun melalui kuasa Tuhan itu, dia bukan hanya bisa memimpin bangsa Israel menembus ke laut, tetapi saudara, dia sedang mengalahkan seluruh halangan di depan dia, yaitu halangan apa? Dunia roh yang tidak terlihat. Dan selama kita belajar tentang Musa, kita hanya melihat, oh ini laut, laut itu. Saudara, bukan, saudara. Laut itu adalah alam dunia kegelapan, roh-roh kegelapan. Dan melalui kuasa Tuhan. Dan Musa waktu membuka jalan dengan kuasa Tuhan itu dan dipimpin dengan tiang awan dan tiang api, kemudian membelah laut itu, saudara. Saudara, siapakah dia? Adalah Kristus. Jadi kita lihat sekarang, siapa yang membuka jalan itu? Siapa yang membuka pintu itu? Yang tertutup semuanya dan tidak mungkin manusia bisa mengalahkan manusia. Bagaimana membelah laut? Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Tapi Tuhan yang membelah dengan kuasa angin barat, timur, utara, kemudian jalan dan laut yang menjadi penghalang dan bukan hanya Fir'aun yang akan membunuh, tapi laut yang akan menjadi kuburan bangsa Israel itu menjadi tempat keselamatan. Saudara, jadi laut itu tempat untuk dikuburkan, dibuang ke laut itu menjadi tempat mereka diselamatkan melalui laut, di dalam laut, menembus laut. Dan itu pintu yang luar biasa Tuhan buka. Jadi waktu Fir'aun melihat harusnya Fir'aun bertobat, tapi dia tidak mau. Dia masuk melalui tempat yang menjadi keselamatan bangsa Israel dan menjadi kematian bagi seluruh tentara Fir'aun dan Fir'aun sendiri. Mereka nembus ke laut. Ini adalah jalan pintu sesak yang sudah Tuhan berikan dan mereka yang dipilih Tuhan dalam kitab hidup mereka berjalan. Dan Firaun waktu masuk dengan seluruh tentaranya dan nembus ke situ, dia tidak mendapatkan izin. Nah, ini saudara. Dia tidak mendapatkan izin dan wewenang dan dia waktu masuk seluruh tentaranya, Tuhan tutup mati semua. Pintu ditutup dan mati semua. Saudara, ini dunia sebenarnya kalau dalam fisika disebut sebagai dunia kuantum. Di luar batas waktu yang ada dunia kuantum atau metafisik. Sejenis itu. Saudara perhatikan, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu kita melihat segala sesuatu. Tuhan tidak dibatasi dengan pikiran kita. Tuhan tidak dibatasi dengan kemampuan kita melakukan semuanya. Jadi kalau semuanya berhenti, buntu, pikiran kita berhenti, tidak mampu lagi melihat, dan seluruh kondisi itu sudah tidak bisa mendukung kita lagi, dan semua membuat kita terpuruk. Saudara, apa yang dilakukan itu? Tuhan tidak dalam waktu kita, saudara. Tuhan tidak dalam permasalahan kita. Tuhan tidak di dalam kesulitan kita. Tuhan selalu di atas kesulitan dan Tuhan yang memimpin hidup kita. Tuhan memberikan kuasanya, kehendaknya. Dan dia tahu, memikirkan tidak seperti kita. Begitu kondisi ini seperti Musa. Ya nggak bisa apa-apa ya. Aduh, di belakang ini. Aduh, kiri kanan pada gurun. Di depan laut. Terus bagaimana? Nggak bisa. Nah, ini adalah kondisi spiritual. Dan kita harus bisa menembus ini semuanya. Dan Tuhan kalau mengatakan bahwa laut itu, permasalahan-permasalahan yang di dalam lembah kekelaman itu, kamu tembus lembah kekelaman, kamu masuk itu bersama dengan aku buka itu, dan pintu yang tertutup, laut yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, laut yang tempat kematian itu, yang tidak mungkin ditembus oleh siapapun, bahkan tidak pernah ada orang yang membelah laut, kecuali Tuhan. Dan Tuhan belah itu. Saudara, kalau itu menjadi iman kita, menjadi kekuatan kita, dan itu adalah pintu yang Tuhan berikan pada kita, kekuatan itu, dan Tuhan katakan, masuk, jalanlah, keluar, jalanlah. Saudara, kita harus jalan. Seperti Abraham juga. Jadi penentu pintu buka dan tutup, saudara, adalah Tuhan. Dan kita meresponnya dengan iman kita, dengan ketaatan, walaupun sulit, walaupun kayaknya gimana mau nyebrang ke laut. Nah, Tuhan minta seberang ke laut, tembus ke laut itu. Dan kemudian laut itu dibuka oleh Tuhan. Nah,
Nah, orang-orang pemimpin itulah yang seperti Musa sebagai seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan, dan dia waktu dipimpin oleh Tuhan untuk berdoa dan kemudian dia melihat bagaimana Tuhan membelah laut itu, saudara, Musa pun nggak mengerti. Tidak akan mengerti Musa kok bisa Tuhan belah laut. Ya Tuhan, ya itu urusan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan nggak mungkin kita pikirkan. Dan banyak orang tidak percaya, bahkan teolog-teolog liberal modern, bahwa itu bukan seperti laut di tengah, bukan, itu cuma di pinggirnya saja. Nah, itu saudara, itu adalah iman yang tidak percaya. Nah, kita tidak mau mendengar orang seperti ini. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi pintu spiritual dengan pintu yang terbatas dengan mata kita, pintu yang di dalam mata waktu dan di dalam seluruh keterbatasan kita malah melihat, memandang, mengerti, kemudian merasakan dan menikmatinya. Cara itu tertutup semua. Kita nggak bisa tembus itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa seluruh pintu-pintu gerbang itu kalau dibuka oleh Tuhan baru kita lihat. Wah, ya. Elia berkata pada Elisa, kalau kamu bisa melihat saya dan kemudian dia diangkat oleh Tuhan, maka jubahnya itu akan dilepaskan dan dia memiliki 2 kali kuasa roh dari Elia. Dan itu bukan bukan pemandangan biasa, Saudara. Itu pemandangan surgawi. Jadi waktu Elia diangkat oleh Tuhan dan disambut dengan kereta kuda berapi itu, saudara, itu bukan dunia fisik biasa. Itu dunia roh. Jadi mata daripada Elia dibukakan oleh Tuhan melihat ini. Satu pintu kekekalan, satu pintu dunia spiritual yang hanya orang-orang tertentu yang melihat ini, saudara. Jadi saya banyak mendengar pendeta-pendeta yang sepertinya tahu dunia itu. Saudara, hati-hati, saudara. Kenapa? Semua yang berkaitan dengan dunia itu berkaitan dengan panggilan dan pekerjaan wewenang dari Tuhan. Jadi waktu Elisa melihat itu, dia punya tugas dan bagaimana dia membangkitkan seluruh daripada jiwa berdosanya orang-orang bangsa Israel itu supaya kembali pada Tuhan. Dan itu Elisa. Jadi bukan seperti hamba Tuhan sekarang. Yang nggak ada yang merasa, wah sosok ketemu dengan Tuhan apa gitu. Sudah itu kita harus hati-hati. Oke, kita lihat ya. Nah, kita pelajari sekarang. Sudah perhatikan. Ya, satu contoh yang sangat luar biasa ini ya. Coba perhatikan. Waktu Tuhan Yesus, nah ini ya, kalau kita perhatikan baik-baik, kita melihat di dalam kitab kitab ini ya, Markus, Markus pasal 5. Sudah perhatikan ya, saya akan bacakan ini. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, rantai itu bukan rantai biasa, rantai besi ya. Karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Tuhan Yesus. Dan untuk apa dia mendapat? Dia mau melawan? Enggak. Dia mau melempari Tuhan Yesus? Enggak. Tapi apa yang dilakukan? Dia datang lalu menyembahnya. Apakah orang orang yang dari kerasa ini betul-betul kenal Tuhan? Ini enggak kenal. Tapi roh-roh itu, roh-roh jati itu kenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Nah, saudara, kita harus sadar betul ini. Jadi kalau kita memiliki identitas Kristus, kematian Kristus, tubuh kita mendapatkan tubuh dan dimeteraikan dengan darah Kristus, berarti saudara-saudara memiliki identitas dan roh-roh jati itu tahu siapa kamu. Tapi kalau kamu nggak memiliki identitas itu, saudara, kalau kita ngaku orang Kristen pun ngusir-ngusir dia, kita yang diusir, bukan iblisnya yang terusir. Kita yang diusir oleh iblis. Dan ini beberapa kejadian dalam misi, saya sering mendengarkan ini. Bahkan pendetanya pun ditelanjang oleh iblis. Kamu berzina bisa ditelan, bisa, iblis tahu. Dan jangan melawan iblis kalau kamu tidak memiliki materai dari darah Kristus, karena itu yang membuat dia tahu betul bahwa kita adalah saudara di dalam keluarga anak domba Allah. Kita adalah anak-anak adopsi, anak-anak kerajaan Allah. Dan dikatakan di sini
Lalu berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak. Berteriak, saudara. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu, saudara. Demi Allah, jangan menyiksa aku. Jadi iblis pun bisa demi Allah. Kenapa? Ya belum waktunya. Kamu jangan siksa saya. Kan nanti, masih nanti. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Dan iblis itu nggak keluar. Tapi dia meminta jangan menghukumnya. Kemudian ia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami masukinya. Yesus mengabulkan, jadi dia tidak mengusir, dia mengabulkan, silakan. Jadi pertama kan keluar kamu. Nah, terus dia menjelaskan, oh anak Allah, jangan menyiksa aku sebelum waktunya. Dan meminta izin, dan Tuhan izinkan. Jadi waktu roh-roh jahat ini masuk ke babi, itu tidak diusir oleh Tuhan. Tapi mereka yang minta sendiri. Dan Tuhan izinkan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar roh jahat itu dan masuk ke babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang, semua orang kampung di kota itu melihat apa yang terjadi. Dan mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Dan ketakutan mereka itu juga punya alasan. Orang-orang itu kemudian melihat sendiri bagaimana terjadinya orang yang kerasukan jadi waras dan bagaimana setan-setan masuk babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Jadi Yesus ditolak. Jadi pintu itu sudah dibuka oleh Tuhan, tetapi waktunya belum ditembus. Nah, saudara kita belajar ini. Jadi ada dunia yang kita nggak tahu. Jadi waktu Tuhan Yesus menuju Gerasa, menuju daerah daerah yang menuju ke Sidon itu, daerah orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, daerah bukan orang Israel, maka Tuhan Yesus menyeberang dan Tuhan Yesus memberikan satu pintu, nanti dari situlah pengabaran Injil akan bergerak, termasuk perempuan Samaria. Dan ke Samaria, ke Yudea, dimulai dari mana? Surat adalah bagaimana Tuhan membongkar dan membuka seluruh pintu belenggu yang menekan dan mengikat wanita Samaria, dan termasuk adalah orang yang kerasukan di Gerasa ini. Juga Gedara, kalau di Lukas Gedara. Nah, saudara perhatikan. Dan waktu mereka dicangkram itu, mereka tertutup dan Tuhan kemudian membongkar, menghancurkan itu. Dan pintu yang tertutup selama berabad-abad, semua pintu-pintu kematian dan manusia, pintu kenajisan, pekuburan-pekuburan, pintu kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh najis, roh-roh pendusta, penipu semua ada di sana dan semua orang itu. Dan dia kemudian perintahkan dan apa yang terjadi? Orang ini kemudian sembuh. Setelah legion itu roh-roh jahat keluar, orang ini langsung sembuh dan datang pada Tuhan Yesus dan meminta ikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus larang. Kenapa larang? Karena kamu harus memberitakan tentang pekerjaan Allah ini. Kemana? Ke seluruh daerahmu. Nah ini, saudara, inilah cikal bakal Tuhan Yesus membawa Injilnya ke dunia dan bukan hanya masuk ke Israel yang sudah dilakukan, tapi ke ujung-ujung bumi. Nah ini, jadi laki-laki dari Gerasa dan Gedara ini yang disembuhkan Tuhan dari kerasukan, dia yang akan menjadi penginjil yang terus membawa Injil ke seluruh dunia. Ke dunia kafir, ke dunia yang tidak mendapatkan keselamatan, kepada non-Israel, orang-orang yang bukan Israel. Dan itu pintu itu dibongkar dan dihancurkan oleh Tuhan dan kemudian dibukalah. Jadi tidak ada tempat lagi, baik itu pekuburan, baik itu dunia-dunia perbukitan yang tertutup. Setelah itu akan dilewati oleh penginjil dan kaki-kaki jejak penginjil yang penuh dengan kedamaian itu masuk ke sana. Nah, oke, kita lihat sekarang. Saudara, kita masih ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus mengalami satu badai, ya, satu badai, badai di danau itu ya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kemudian menenangkan laut atau danau Galilea itu yang di dalam
danau itu kemudian laut itu bergelora luar biasa. Dan Tuhan Yesus waktu murid-murid di dalam ketakutan dan beberapa kapal mengikutinya juga ikut ya diombang-ambingkan dan itu hebat sekali, saudara. Saya tanya, saudara, bahwa itu bukan masalah soal cuman badai, saudara. Tapi itu adalah bagaimana roh-roh jahat itu mencobai dan membuat ketakutan murid-murid melalui apa? Laut. Sekali lagi, laut. Dan laut itu bergelora. Dan siapakah yang menggelorakan laut? Kalau Tuhan Yesus berjalan, masa Tuhan Yesus yang menggelorakan laut? Bukan. Tapi roh-roh yang di dalam kegelapan itu membuat murid-murid kemudian memberikan masukan pada Tuhan Yesus. Dan kata-kata pada Tuhan Yesus yang akan menjebak dia dan akan menjatuhkan dia. Dan semua, saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yang dijalani Tuhan Yesus, itu kiri kanan, bahkan murid-muridnya pun mencobai dia. Dan Tuhan Yesus pernah, murid yang paling dicintai, dikatakan nyala iblis kepada Petrus. Dia dipakai oleh iblis. Dan waktu murid-murid membangunkan Tuhan Yesus, guru, guru, kita akan mati. Nah, saudara perhatikan. Jadi Tuhan Yesus dibawa dalam apa? Dalam ketakutan-ketakutan mereka melihat kuasa kegelapan itu dan kemudian kematian di depan mereka dan tidak ada pertolongan lagi. Dan mereka akhirnya melihat gurunya tidur. Begitu tenang, nggak pernah kupuh, nggak pernah ketakutan. Dan waktu Tuhan Yesus mendengarkan mereka, Tuhan Yesus heran juga dengan mereka. Loh, saya itu di sini, kenapa kamu takut? Ya takut Tuhan, mau mati. Itu kan ombaknya besar. Jadi keberadaan Tuhan Yesus dengan ombak yang bergelora itu, mereka lebih takut mana? Lebih takut dengan ombak. Dan mereka tidak melihat Tuhan Yesus lebih besar daripada ombak itu. Dan disitulah Tuhan Yesus berdiri dan kemudian memerintah seluruh roh jahat yang menggerakkan daripada ombak itu. Berhentilah, diamlah. Dan itu diserukan, diamlah, tenanglah. Psst, semua tenang. Jadi saudara, kita mendapatkan jaminan dari bahwa pintu yang tadi dilihat menjadi penghalang zamannya Musa, Tuhan belah menjadi pintu jalan untuk menembus dan memberitakan keselamatan. Sama. Jadi waktu kita melihat dan kita berada di laut, dan waktu laut bergelora dan roh-roh kejahatan, kegelapan itu menghalangi kita, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, diamlah kamu, aku berjalan dan kita berjalan. Dan saya pernah mengalami ini, masuk ke satu daerah dan dengan kapal, dan itu di daerah yang di mana ini sungai-sungai di China itu ya, dan itu deras sekali, Sob. Dan kalau bukan karena Tuhan itu bisa tenggelamkan kita, tapi dalam kuasa Tuhan dan berjalan, dan kapal yang tidak besar, yang cuma kapal ketek gitu aja kan, dan arusnya begitu besar, saudara, kalau bukan disertai oleh Tuhan dan dikawal oleh malaikat-malaikat, dan waktu kita memberitakan Injil, saudara, kita sedang menghadapi satu kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, diamlah. Dan Tuhan memberikan jaminan. Segala kuasa yang di bumi dan di surga, aku berikan padamu. Dan semua jalan yang akan kamu lalui, aku sudah buka jalan, aku sudah rintis. Di perbukitan, kuburan-kuburan, roh-roh setan, sudah aku kalahkan. Bisu, tuli, buta, bungkuk, kematian, aku sudah bukakan semua. Orang tuli bisa mendengar, buka. Gitu. Mata yang tertutup sejak lahir, dibuka oleh Tuhan dan melihat. Orang lumpuh tidak bisa berjalan 38 tahun. Diberdirikan Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Angkatlah tilammu, bangunlah kamu. Dan dia bangun. Dan pintu-pintu ini semuanya sudah dibuka oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menutup, saudara. Termasuk roh-roh kegelapan. Dan kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjalan. Seluruh halangan apapun, termasuk diri kita, dosa-dosa kita, tidak bisa menjadi halangan kalau Tuhan pimpin kita. Dan itu menjadi tempat di mana kita merasakan anugerah Allah, belas kasihan Allah yang luar biasa. Jadi pintu keselamatan, kita juga mengalami pintu pencobaan seperti Tuhan Yesus. Pintu maut dan kematian, bahkan kutukan. Ini karena siapa? Dia kok buta sejak lahir. Oh, karena mamanya dulu salah. Oh, karena dia mungkin ada dosa, ada perzinahan, ada perselingkuhan. Oh, ini papanya dulu punya penyakit sehingga. Saudara, Tuhan katakan, bukan. Tapi kemuliaan Allah akan dinyatakan padamu. Jadi artinya bahwa hari itu
Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi penyakit. Akulah Tuhan, akulah alam, akulah yang menjamin kamu. Dan seluruh pintu, bahkan pintu neraka yang ditakuti seluruh manusia, bahkan iblis pun takut. Jangan kamu hakimi saya. Tuhan katakan, aku sudah masuk ke dalam pintu maut itu dan aku sudah buka pintu maut dan aku tutup untuk seluruh orang percaya dan aku buka untuk semua orang-orang dusta, orang-orang yang jahat itu dan dibuang ke sana dengan iblis dan Lucifer dia buang ke sana dan kita ditutup kita nggak bisa masuk gitu dan kita hanya pintu surgawi yang kita masuk. Jadi Kristus berkuasa atas seluruh pintu-pintu dan yang dibelenggu siapapun Tuhan katakan sudah aku kalahkan sudah selesai. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib dia mengalahkan kematian, sakit, penyakit, kemudian kutukan, hati yang jahat, keras hati, yang beku, yang tegar tengkuk, semua dikalahkan. Dan kuasa maut iblis yang mencobai dia, yang kemudian mau menjatuhkan dia, dan dia bukan hanya usir, dia kemudian lemparkan ke dalam neraka. Dan itu jaminan dari Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan.